Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Deviani Widiawati. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian dosen pemula tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pemberian Daun Lembayun atau Vigna sinensis L terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu menyusui bayi umur 0 sampai 6 bulan. Bayi merupakan sosok unik dengan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian dengan kebutuhan nutrisi perlu untuk terpenuhi pada setiap fase kehidupan. ASI merupakan makanan terbaik bayi untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. ASI mengandung nutrisi yang tepat dan mudah untuk diserap oleh tubuh. ASI merupakan nutrisi yang spesifik sesuai dengan usia serta faktor imunologis dan substansi antibakteri. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia, cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif tahun 2017 adalah 61,33%. Tentunya angka ini masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu 80% dari cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Salah satu alasan ibu untuk tidak memberikan ASI adalah produksi ASI yang sedikit dan tidak mencukupi bagi kebutuhan bayi. Untuk itu ibu menyusui membutuhkan ASI booster untuk membantu meningkatkan produksi ASI sehingga kebutuhan bayi tercukupi. Salah satu laktogogum adalah sayuran hijau. Selama ini ibu menyusui hanya mengonsumsi kacang panjang yang digunakan sebagai laktogogum. Padahal daun kacang panjang atau yang disebut daun lembayung memiliki manfaat yang lebih besar. Daun lembayung mengandung saponin dan polifenol yang dapat meningkatkan kadar prolaktin. Prolaktin inilah berperan besar terhadap produksi ASI. Kandungan energi pada daun lembayung adalah sekitar 34 kilokalori, 4,1 gram protein, 5,8 gram karbohidrat, 0,4 gram lemak, 134 mg fosfor, dan 6 mg zat besi. Selain itu, dalam daun lembayung juga terdapat vitamin A, 52,41 AU, vitamin B 0,28 mg, vitamin C 29 mg dalam 100 gram daun lembayung. Selain itu, untuk memperlancar ASI, kandungan gizi dan manfaat daun lembayung juga dapat mencegah anemia dan memperlancar dari peredaran darah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pemberian daun lembayung atau Vigna sinensis L terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu menyusui bayi umur 0 sampai 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Torjun, Kabupaten Sampang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan rancangan penelitian menggunakan one group post-test design. Peneliti menggunakan metode kuasi eksperimen karena peneliti yang hendak dilakukan pada dasarnya ingin mengetahui sampai sebesar apakah pengaruh dari pemberian daun lembayung atau Vigna sinensis L terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu menyusui bayi umur 0 sampai 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Torjun, Kabupaten Sampang. Jumlah sampel yaitu 35 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Torjun, Kabupaten Sampang. Uji yang digunakan yaitu uji parity test. Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan data. Pada penelitian ini dilakukan 2 kali observasi, yaitu observasi produksi ASI sebelum dan sesudah diberikan daun lembayung atau Vigna sinensis L. Dari 2 buah pengukuran tersebut akan didapatkan 2 buah hasil observasi, yaitu hasil observasi awal produksi sebelum diberikan daun lembayung dan hasil observasi akhir, yaitu produksi ASI sesudah diberikan daun lembayung. Pemberian daun lembayung
diberikan kepada ibu menyusui bayi umur 0-6 bulan di wilayah Puskesmas Torjun, Kabupaten Sampang selama 14 hari secara berturut-turut. Daun lembayung atau Vagnasinensis L ini diberikan dalam bentuk sayur daun lembayung sebanyak 200 gram setiap kali pemberian. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data untuk mengetahui hasil dari penelitian. Berdasarkan tabel 1 diketahui distribusi subjek penelitian adalah 30 orang, di mana dapat dijelaskan berat badan bayi sebelum dilakukan perlakuan memiliki berat badan paling berat adalah 6.200 gram dengan presentasi kenaikan berat badan sebesar 4,73%. Sedangkan kenaikan berat badan paling rendah yaitu sebesar 3,21 dengan berat badan 2.890 gram. Sedangkan pada tabel 2 yaitu berat badan bayi setelah dilakukan perlakuan. Sesuai dengan saran peneliti, ibu yang mengkonsumsi kacang panjang yang lebih banyak adalah berat badan 6.850 gram dengan presentasi kenaikan berat badan yaitu sebesar 5,12%. Sedangkan presentasi dengan distribusi berat bayi sebesar 3,3% adalah yang paling kecil. Analisis uji statistik. Berdasarkan analisis tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai T hitung untuk kenaikan berat badan bayi sebelum dan sesudah intervensi pemberian daun lembayung selama 14 hari adalah minus 5,529 dengan probabilitas signifikan yaitu 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian daun lembayung terhadap produksi ASI. Berbagai substansi dari daun lembayung ini memiliki potensi untuk menstimulasi hormon oksitosin dan prolaktin seperti alkaloid, polifenol, steroid, flavonoid, dan substansi lainnya yang dapat meningkatkan dan memperlancar dari produksi ASI. Status luaran kami sudah terlaksana 75% dengan rincian sebagai berikut. Luaran wajib, jenis luaran, artikel jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6. Kami melakukan publikasi artikel jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 di Nursemid Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Universitas Merdeka Surabaya dengan EISSN 2621/0231 dengan PISSN yaitu 2580/1929. Status ketercapaiannya sudah accepted dengan bukti ketercapaian yaitu LOA dari Nursemid Jurnal dan akan publish pada bulan Oktober 2020. Luaran tambahan kami ada 2, yaitu artikel di jurnal internasional terindeks di pengindeks bereputasi. Kami di sini mempublikasikan artikel kami di Kesmas Jurnal dengan PISSN 1907/7505, EISSN 2460/0610. Status ketercapaiannya masih submit. Dan yang kedua yaitu luaran kami adalah buku ajar ber-ISBN. Buku kami dengan judul ASI Booster dari Daun Lembayung sudah terbit melalui Wijaya Kusuma Press dengan bukti ketercapaian luaran yaitu buku telah tercetak dengan nomor ISBN 978-623-929-987-7-7.
Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.